Halo semuanya, balik lagi nih bareng gue di Ngulik Online. Setelah di episode sebelumnya kita bahas polemik JIS, nah di episode sekarang kita bahas lagi nih isu yang lagi hype alias lagi hangat-hangatnya. Apalagi kalau bukan soal Anies dan Gatot. Gimana ya kolaborasi beliau-beliau yang bukan sembarang beliau ini? Yuk ngulik bareng gue di Ngulik Online. Nah, di episode sekarang gue udah nggak sendirian lagi nih. Kita cobain lagi format yang baru. Gue udah tersambung sama salah seorang senior gue, seorang analis politik dan juga seorang penulis. Beliau adalah seorang lulusan terbaik FISIP Universitas Andalas, jurusan Magister Ilmu Politik. Ya, bareng Bang Tommy. Halo Bang Tommy, gimana kabarnya nih? Halo No, halo. Alhamdulillah sehat. Gimana No? Lagi di mana koordinat sekarang nih Bang Tommy? Lagi di jalan mau keluar kota No. Wah, jauh ya. Sini dong, nggak bisa dong nongkrong di sini. Rino lagi di sisi kopi nih di Marapalam. Bisa kali nongkrong sini kapan-kapan Bang, nongkrong bareng kita. Oke, kesempatan berikutnya. Oke, Coba siap. Nah Bang, No lagi take video nih buat episode di Ngulik Online. Kita gimana kalau kita bahas soal isu yang lagi hangat nih Bang, yang lagi hype, soal Anies dan Gatot. Gimana menurut Bang? Apa yang Iya. bisa Abang kulik nih dari beliau-beliau ini? Oke, sebenarnya pasangan ini cukup menarik ya. Selain nama Pak Gatot sendiri sudah sering disebut-sebut sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dan nampaknya akhir-akhir ini mulai mengerucut menjadi cawapres dari Pak Anies Baswedan. Nah, sebenarnya pasangan ini kalau kita bicara komposisi yang ideal, ya Oke. sebenarnya ini bisa dikatakan ideal karena ini merupakan komposisi sipil militer. Oke, siap. Bagi sebagian orang, bagi sebagian pengamat juga di Indonesia, komposisi sipil dan militer ini masih dianggap sebagai salah satu komposisi yang paling baik ya, yang paling ideal bagi kepemimpinan nasional atau bagi kepemimpinan Republik Indonesia. Tetapi di sisi lain, komposisi ini juga menjadi Jawa sentris sekali, karena baik Pak Anies ataupun Pak Gatot itu kedua-duanya berasal dari Jawa. Ya, kalau di Indonesia nggak Jawa nggak presiden dong, Bang. Gimana sih? Iya benar. Pak Gatot sendiri merupakan kelahiran Tegal ya, Jawa Tengah. Oke. Pak Anies sendiri kalau nggak salah Jogja kalau nggak salah. Berarti ya ini Jawa Tengah banget gitu ya. Yang satunya Jawa Tengah, yang satunya Jogja gitu. Tetapi ya seperti kata Rino tadi, ini bukan masalah karena memang di Indonesia itu kalau nggak Jawa nggak presiden gitu kan. Tapi Bang, bentar deh. Ya. No, pernah bahas tuh di salah satu episode Ngulik Online. Kan Rino bilang di situ salah satu video, No bilang kalau Pak Anies ini kurang Jawa nih gitu. Gimana menurut Abang tuh? Bener nggak? Iya, memang beberapa waktu terakhir itu Pak Anies ini kan ya secara pribadi dan identitas itu kan kerap diserang ya. Betul. Dikatakan tidak asli Indonesia kadang ya kan. Iya, dari mana? Dari Yaman ya Bang? Iya. Tapi ya itu sudahlah gitu ya. Oke, benar. Ada yang mengatakan tidak merepresentasikan Jawa walaupun beliau lahir dan besar di Jogja gitu kan. Tapi ya itu tadi, apakah pemilihan Pak Gatot ini juga mempertimbangkan isu-isu itu, kita kurang tahu juga. Tentu itu yang tahu ya para elit koalisi pengusung beliau lah ya. Tetapi ya itu tadi, kembali ke komposisi kedaerahan itu, ya Jawa-Jawa itu sebenarnya tidak masalah juga. Toh di Pilpres terakhir kita bisa lihat yang menang itu kan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Ya benar, Ya dua-duanya kan? Jawa Yang ya memang Bang? pasangan Jawa-Jawa itu gitu. Malah Pak Prabowo yang berpasangan dengan non-Jawa malah kalah. Oh, gitu berarti kalau bisa Rino simpulkan salah satu alasannya kayaknya pengen memperkuat image Jawa sentris nih ya Bang ya? Bisa jadi ingin menambah nilai-nilai Jawa yang dikatakan kurang dari diri Anies. Kemudian juga bisa jadi untuk mendapatkan komposisi sipil militer tadi itu, gitu. Kalau komposisi sipil militer kan koalisi perubahan yang mengusung Bapak Anies
Kan itu Bang, ada calon juga. Siapa lagi kalau bukan AHY sama Pipo nih. Ya, ini pembahasan yang menarik sebenarnya. Di satu sisi memang gini, Pak AHY ini kan seorang ketua umum partai. Iya, betul. Ya, ketua umum partai yang ikut mengusung malah kan, dengan koalisi perubahan gitu. Tetapi mungkin sebagian besar elit partai pengusung itu sendiri juga menyadari bahwa kalau berpasangan dengan Pak AHY itu tidak menambah suara. Karena kalaupun itu dikatakan komposisi sipil militer, ya itu benar. Tetapi dengan pengalaman pendek yang dimiliki oleh Pak AHY sendiri, ya mungkin tentu akan masih memiliki daya pengaruh yang jauh lebih rendah ya kalau dibandingkan dengan Pak Gatot. Oke, Karena benar. Pak Oke, Gatot oke. ini sudah di puncaknya di TNI, tidak ada Sepakat. lagi. Bintang 4 ya Bang, Jenderal Bintang 4 ya. Beliau jenderal penuh, Udah beliau mentok ya? Panglima TNI lagi kan. Panglima TNI yang terakhir jabatannya Bang ya. Iya, jadi nggak ada lagi di atas itu. Kalau di karir militer kan sudah tidak ada lagi Udah di atas mentok itu. tuh. Udah mentok sudah. Oke, Ya, oke. jadi karir berikutnya ya mungkin ya inilah wapres ya kalau jadi berpasangan gitu dan kalau menang. Nah, Terus kira-kira nih Bang, Pak Gatot nih kan nggak berafiliasi ya dengan salah satu partai politik. Jadi secara de facto bisa dikatakan beliau ini tidak punya apa ya kekuatan secara politis gitu karena beliau bukan orang partai. Kira-kira koalisi perubahan ini bakal ngasih restu nggak Bang? iya, kalau secara legal formalnya memang Pak Gatot setahu saya nggak terdaftar di partai politik manapun ya. Setahu saya, tapi mungkin nanti bisa dicek lagi apakah Oke, itu benar siap. atau tidak. Tetapi begini, kan kalau di Indonesia kita kan sekarang sudah pemilihan presiden secara langsung. Nah, betul pemilu ya Jadi 2004 ya Bang ya. pengaruh kekuatan politik legal formal itu ya bisa dikesampingkan dulu karena yang paling terpenting itu ya rakyat yang akan memilih gitu. Ya apakah Pak Gatot populer, apakah Pak Gatot tingkat keterpilihannya tinggi atau tidak gitu. Itu yang terpenting. Nah, lain hal kalau pemilihannya masih seperti dulu melalui MPR. Betul. Nah, kalau itu ya perlu sekali itu kekuatan partai politik yang harus dipegang gitu kan. Gitu Oke. Jadi udah ada belum sih Bang pernyataan resmi dari Partai Demokrat kalau di beberapa pengamat politik ya dan di beberapa media online yang Rino baca kayaknya sih beberapa pengamat politik menyampaikan kalau Demokrat, AHY dan SBY bakalan legowo gitu kalau Pak Gatot dipasangkan dengan Anies Baswedan gitu. Udah ada belum sih pernyataan resmi dari Demokrat sendiri? Saya belum ngelihat atau belum baca ada pernyataan resmi dari partai pengusung yaitu Koalisi Perubahan tentang nama cawapres ini. Cuma kalau seandainya benar ya Pak Gatot akan berpasangan dengan Pak Anies, mendampingi Pak Anies sebagai cawapres ya saya rasa itu nilai baik bagi demokrasi ya, nilai baik juga bagi perpolitikan Indonesia bahwa ya tidak melulu orang yang ketum partai otomatis harus dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden kan gitu. Benar. Ya ini ya hal baru lah gitu dan ya cukup menarik sebenarnya kalau benar-benar terwujud itu pasangan gitu. Tapi soal kalah menang ya itu kita tunggu nanti di 2024. Ada beberapa artikel yang mengatakan kalau komposisi antara sipil dengan militer itu di Indonesia sendiri itu adalah komposisi yang terbaik gitu. Menurut Abang gimana tuh? Iya, nggak bisa dipungkiri bahwa sejarah Republik Indonesia ini kita pernah mengalami dui fungsi ABRI ya. Dan dui fungsi ABRI itu selama lebih kurang 32 tahun. Ya lama, selama Orde Baru ya Bang? Iya, sebenarnya perancangannya itu kalau kita mengutip Pak Profesor Salim Said itu perancangannya itu sudah sejak Orde Lama. Oh gitu, Ya. oke. Tetapi memang tajinya dui fungsi ABRI itu baru kelihatan di Orde Baru. Oh iya. Jadi hampir separuh usia kemerdekaan Republik Indonesia itu kita mengalami atau menjalankan dui fungsi ABRI sehingga tidak hal yang terlalu mengherankan lah kalau TNI sekarang itu punya nilai-nilai atau kekuatan dianggap memiliki nilai-nilai atau kekuatan politik tertentu gitu. Cuma sekarang yang kalau terkait komposisi kan kita sudah bahas tadi ya bahwa ini salah satu komposisi yang ideal ya, sipil militer gitu. Tetapi kalau kita kembali tadi ke kedaerahan tadi, ya yang jadi pertanyaan adalah begini,
dua-duanya ini, satu Pak Anies dari Jogja, Pak Gatot dari Jawa Tengah. Nah, siapa yang akan mempengaruhi Jawa Barat nanti? Siapa yang akan meraup suara atau mencari suara di Jawa Timur nanti? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pasangan Pak Gatot dan Pak Anies ini kalau beliau jadi berpasangan. Karena di Pulau Jawa itu sendiri, kalau kita cek ya, DPT terakhir kalau saya baca, kalau nggak salah itu pemilih terbesar itu adanya Jawa Barat. Jawa Barat itu lebih kurang kalau tidak salah 35 juta. 35 Banyak juta. juga ya. Iya, 35 juta pemilih di Jawa Barat, lebih kurang di Jatim 31 juta. Dan di Jawa Tengah sendiri itu 28 juta. Nah, artinya gitu. Ya. itu kalau di total-total sudah hampir 95 juta. Lebih kurang Berarti sudah 95 anekdot juta. yang sering dengar kalau Pilpres itu sebenarnya bukan pemilihan presiden Indonesia tapi pemilihan presiden di Pulau Jawa gitu. Karena kalau menang di Jawa biasanya menang juga nih di Indonesia secara keseluruhan. Bener nggak tuh berarti Bang Tom? Untuk statement yang kedua kita sepakat bahwa kalau menang di Jawa itu bisa hampir dipastikan itu menang di Indonesia. Tetapi kalau untuk statement yang pertama, kita sebenarnya memilih presiden Jawa, ya mungkin itu agak kurang tepat ya. Agak skeptis. Agak meleset juga itu. Iya, karena walaupun Jawa itu menentukan karena jumlah pemilih yang hampir separuh karena total DPT kita itu 204 juta kalau tidak salah ya di tahun 2024 ini. DPT kita itu 204 juta dan 95 juta lebih kurang itu ada di Pulau Jawa. Jadi hampir separuh, no. Iya, udah separuh ya. Jadi memang menang di Jawa itu otomatis biasanya itu akan diikuti dengan kemenangan secara nasional. Dengan catatan di Jawanya menang mutlak emang ya. Iya, tetapi begini, kan memang kontestasi itu sangat ditentukan oleh pemilih yang ada di Pulau Jawa. Tetapi begitu terpilih kan presiden ini kan presiden untuk semua Republik Indonesia, bukan untuk Jawa saja. Betul, sepakat. Gitu, no. Ya. Jadi kalau menurut Bang Tommy nih, sebenarnya yang paling mempengaruhi ya, kan tadi salah satu alasannya kalau Pak Gatot, yang satu karena beliau adalah orang Jawa, yang kedua adalah beliau punya punya karir militer yang cemerlang gitu. Mana nih yang paling mempengaruhi perilaku memilih masyarakatnya Bang Tom? Apakah karena beliau ini seorang purnawirawan atau beliau ini sebagai orang Jawa yang bisa dibilang orang Jawa yang kuat gitu? Ya, kalau soal itu ya bisa dikatakan saling melengkapi. Oh, berarti dua-duanya ya Bang Tom ya? Iya, saling melengkapi lah itu. Beliau Jawa dan kemudian beliau militer. Oke, siap. Terakhir nih Bang Tom, kira-kira nih prediksi Bang Tom sebagai seorang analis politik. Kira-kira kolaborasi beliau yang bukan sembarang beliau ini gimana Bang Tom? Apakah udah sempurna, perfect, dan gimana chance-nya terhadap kemenangan gitu? Ya, kalau dikatakan sempurna, saya rasa tidak akan ada pasangan yang sempurna. Betul, sepakat. Ya, karena pasti ada plus minus, tergantung nanti mana yang lebih banyak plusnya dan mana yang lebih sedikit minusnya. Oke, sebagai contoh tadi kan saya katakan tadi, memang pasangan ini secara kolaborasi latar belakang cocok, komplit, sipil militer. Tetapi dalam kolaborasi kedaerahan ini sangat Java sentris, bahkan Jawa Tengah sentris malah gitu. Ya kan, Jabar dan Jatim itu agak di luar jangkauan biasanya kalau pasangan yang seperti ini. Tetapi ya kita nggak tahu dengan pilpres kita yang sekarang ini kan dengan kemajuan media, ya kecepatan publikasi yang sudah lintas batas dan lintas waktu itu, ya mungkin batas-batas kedaerahan itu bisa tereliminir. Ya, jadi tergantung siapa yang berhasil menguasai media, ya mungkin itu akan memberi pengaruh besar ke pilpres mendatang. Kalau siapa yang menang ya terlalu terburu-buru kalau kita menilai sekarang, ya kan, karena ini pun Pak Anies dan Pak Gatot pun masih wacana. Pak Prabowo sendiri malah belum terdengar tuh siapa calon-calon yang akan dinominasikan sebagai cawapres beliau. Begitu juga dengan Pak Ganjar. Jadi kedepannya sepertinya penentuan bakal calon wakil presiden ini akan semakin menarik gitu.
Oke. Nah, terakhir sekali lagi nih Bang. Terakhirnya 2 kali. Yang paling penting sih pertanyaannya. Kira-kira misalkan jadi nih Pak Anies dipasangkan dengan Pak Gatot, kira-kira bakal menang nggak nih pasangan? Pertanyaannya susah kalau dijawab sekarang, no. Kalau istilahnya Mbak Yeni Wahid ya, Belanda masih jauh katanya kan. Ya, pilpresnya masih lama, masih 2024 dan menjelang 2024 itu saya rasa akan banyak hal bisa terjadi, bisa jadi akan banyak kejutan gitu. Nah, kita lihat dulu komposisi terakhir siapa yang akan benar-benar bertanding nantinya di Pilpres 2024. Barulah kita lihat ya Berarti peluang siapa yang terbesar. Berarti bisa disimpulkan komposisi wakilnya yang paling menentukan besok ya Bang Tom ya? Iya, saya rasa dengan Pak Gatot atau nama Pak Gatot ini masuk bursa cawapres ya, otomatis capres-capres yang lain juga akan mengambil langkah antisipatif kan untuk bagaimana cawapres mereka juga bisa mengungguli Pak Gatot gitu. Oke, siap. Oke, thank you Bang Tom. Kapan-kapan kita nongkrong bareng kali. Oke, siap. Thank you Bang Tom. Selanjutnya. Oke, ciao. Kasih no. Thank you Bang. Oke, gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu episode ngulik online kali ini. Mungkin di episode-episode sekarang kita bakalan nyobain konsep yang kayak gini karena apa ya? Kita bisa lebih banyak narasumbernya gitu, nggak cuman gua doang. Jadi kalau diserang kayak di video sebelumnya nggak cuman gua yang diserang gitu. Gua nyari kawan nih, nyari temen gua. Oke, mungkin sekian episode kali ini. Kalau kalian mau nanya-nanya, mau nambahin sesuatu yang nggak ada di video, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Sekian dari gua pamit. Sampai jumpa di Ngulik Online episode selanjutnya. Peace out.